Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lia Awalia. Pada video kali ini saya itu akan membahas materi tentang persiapan mental, penguasaan materi, performa bahasa, baik itu bahasa verbal dan juga bahasa nonverbal, terus komunikasi simbolik, dan juga penampilan dalam public speaking. Nah, teman-teman, public speaking itu kan merupakan kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, gagasan, maupun pendapat kepada audiens. Kemampuan ini tuh sangat penting karena sering digunakan dalam presentasi, diskusi, seminar, maupun kegiatan sosial lainnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang persiapan mental dulu. Persiapan mental itu sangat penting karena rasa gugup dan cemas itu seringkali mempengaruhi cara seseorang berbicara di depan umum. Banyak orang itu merasa takut salah, takut dinilai, atau takut kurang percaya diri saat tampil. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah manajemen kecemasan, yaitu belajar mengontrol rasa gugup sebelum tampil. Yang kedua, kita bisa menggunakan afirmasi positif seperti mengatakan kepada diri sendiri, saya mampu kok, saya bisa kok, saya siap gitu. Yang ketiga, melakukan latihan secara rutin agar semakin terbiasa berbicara di depan orang lain. Selain itu, teknik pernapasan dan visualisasi positif juga dapat membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Nah, jika kita semakin banyak berlatih, maka kemampuan percaya dirinya itu akan semakin meningkat gitu. Nah, selanjutnya adalah penguasaan pengetahuan atau materi. Dalam public speaking, pembicara itu harus memahami materi yang akan disampaikan. Penguasaan materi ini sangat membantu untuk mengurangi rasa takut, malu, maupun demam panggung. Ada beberapa langkah-langkah agar penguasaan materi ini tuh menjadi lebih baik, yaitu menentukan judul materi, terus menyusun isi materi, terus memilih poin-poin penting, terus membuat outline atau kerangka pembahasan, lalu melakukan latihan sebelum tampil. Jika seseorang itu memahami materi dengan baik, maka penyampaiannya itu akan terasa lebih lancar dan audiens juga akan lebih mudah memahami isi pembicaraan. Nah, berikutnya itu ada performa bahasa dalam public speaking. Performa bahasa ini berkaitan dengan cara pembicara menggunakan bahasa secara baik dan juga efektif. Dalam berbicara di depan umum, itu penggunaan kalimat yang jelas dan mudah dipahami itu sangat penting agar pesan dapat diterima audiens dengan baik. Selain itu, pemilihan kosakata juga harus disesuaikan dengan situasi dan siapa audiensnya. Pembicara itu perlu berbicara secara sopan, tidak berlebihan, dan tetap memperhatikan etika komunikasi. Dengan begitu, komunikasi itu akan berjalan lebih efektif dan juga nyaman didengar. Nah, kemudian ada bahasa verbal. Bahasa verbal adalah penggunaan kata-kata dalam berbicara dalam public speaking. Bahasa verbal ini meliputi cara menyusun kalimat, menjelaskan ide, dan juga penggunaan teknik vokal. Teknik vokal itu terdiri dari volume suara, intonasi, ritme, dan variasi suara. Penggunaan vokal yang baik itu dapat membuat audiens lebih tertarik dan juga tidak mudah bosan. Selain itu juga kemampuan verbal juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga kredibilitas seorang pembicara. Nah, selain verbal ada juga bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal itu merupakan komunikasi tanpa kata-kata seperti kontak mata, terus ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan juga intonasi suara. Nah, kontak mata ini menunjukkan rasa percaya diri dan juga membantu membangun hubungan dengan audiens. Ekspresi wajah itu membantu menyampaikan emosi. Nah, sedangkan gestur atau gerakan tangan itu dapat memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Postur tubuh itu yang tegak dan juga rileks itu juga membuat pembicara terlihat lebih profesional. Bahasa nonverbal itu sangat penting karena seringkali audiens itu lebih memperhatikan sikap dan juga ekspresi dibandingkan kata-kata yang diucapkan. Nah, berikutnya teman-teman ada komunikasi simbolik.
Nah, komunikasi simbolik ini adalah penyampaian makna melalui simbol, baik berupa bahasa, tulisan, ekspresi wajah, maupun gerakan tubuh. Setiap simbol ini dapat dimaknai berbeda tergantung pengalaman dan juga latar belakang seseorang. Dalam public speaking, penggunaan simbol dan bahasa yang tepat itu membantu memperjelas pesan serta mengurangi kesalahpahaman. Oleh karena itu, pembicara itu harus mampu menyesuaikan cara komunikasi dengan audiens yang dihadapi. Yang terakhir adalah penampilan dalam public speaking. Nah, penampilan itu memiliki peran yang penting dalam membentuk kesan pertama. Pembicara yang berpenampilan rapi dan sopan itu akan lebih mudah mendapatkan perhatian dan kepercayaan diri audiens. Penampilan itu tidak harus mewah, tapi harus sesuai dengan situasi dan nyaman digunakan. Selain itu, sikap saat berjalan menuju podium, cara berdiri, senyum, serta gerakan tubuh juga perlu diperhatikan agar terlihat lebih percaya diri dan juga profesional. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan pada learning journal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.